Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Wow, luar biasa ya. Judul pesan Tuhannya adalah gini. Berjalan dalam kemenangan sejak sekarang. Berjalan dalam apa? Kemenangan. Kapan? Sejak sekarang ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan kemenangan? Ya. Enggak sedikit orang percaya masih memahami makna kemenangan secara bukannya salah, secara kurang lengkap. Ya. Bapak Ibu Saudara, definisi kemenangan ya. Oke, ini menurut kamus nih, definisi kemenangan. Seperti yang dipahami banyak orang. Suatu pencapaian atau keberhasilan dalam perjuangan atau usaha melawan rintangan atau kesulitan. Ya, definisi kemenangan seperti yang banyak dipahami oleh orang-orang adalah suatu pencapaian atau keberhasilan dalam perjuangan atau usaha melawan rintangan atau kesulitan. Yang artinya gini, apabila belum mencapai tahap pencapaian seperti yang dimaksud tadi, apabila belum mencapai keberhasilan seperti yang dimaksud, maka belum disebut kemenangan. Karena kemenangan adalah pengertian kalau udah mencapai itu semua. Nah, pemahaman kemenangan yang seperti ini kan membuat orang kadang jadi frustrasi. Karena gini, aduh belum juga mencapai itu. Belum berhasil juga. Artinya kalau nggak menang maka apa? Disebut kalah. Nah, satu hal yang kita mau dengar pagi ini, kalau belum mencapai kemenangan, bukan kalah. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau gini. Padahal gini, Tuhan sudah kasih kemenangan demi kemenangan itu dalam setiap perjalanan itu. Dan itu yang nggak disadari banyak orang. Sehingga kalau nggak disadari maka merasa kalah, belum menang karena belum mencapai itu. Oleh sebab itu mari saya mau ajak kita buka Mazmur 44. Lewat apa yang kita baca ini kita boleh tangkap sesuatu ya tentang makna kemenangan yang dimaksud. Oke, ada 2 ayat saya mau ajak kita baca sama-sama 2 ayat ini. Mazmur 44 ayat 7 sampai 8. Mazmur 44 ini lumayan panjang ya. Oke, 7 sampai 8 dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Nah Bapak Ibu Saudara sedikit latar belakang dulu ya tentang Mazmur 44 ini. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Isinya adalah perjalanan pengalaman umat Tuhan bersama Tuhan dari sejak zaman nenek moyang. Zaman dulu sekali ya di masa lalu hingga ke zaman di mana mereka berada saat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau baca Mazmur kadang-kadang kita suka menemukan ada ayat demi ayat atau grup demi grup yang gak ada hubungannya. Nah makanya kalau baca Mazmur tuh kita harus pahami karena banyak babak demi babak. Banyak penggalan demi penggalan. Ya. Maka di dalam membaca Mazmur 44 juga sama. Ada babak pertama dari ayat sekian sampai ayat sekian adalah tentang masa lalu nenek moyang. Nanti ada ayat-ayat selanjutnya, ini ada babak selanjutnya yang adalah tentang pergumulan. Kemudian ada babak di mana mereka merasa kemana pertolongan Tuhan. Merasa ditinggalkan. Nanti ada babak berikutnya yang mereka sadar bahwa oh Tuhan ternyata campur tangan. Nah, jadi kalau baca Mazmur tuh kita harus pahami ada grup demi grup. Ada bukan grup ya, babak demi babak itu. Ya. Nah, membaca keseluruhan perikop ini Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 44 ya seperti yang tadi saya sampaikan kita akan menemukan babak demi babak. Ada masa di mana perjalanan nenek moyang ya. Kadang ada perjalanan bangsa Israel yang kadang gak mudah bersama Tuhan. Ya. Ada masa di mana mereka benar-benar merasa ditinggalkan dan dibuang Tuhan di saat mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi waktu kita baca Mazmur 44 atau Mazmur yang lain seringkali kita menemukan wow. Ada kondisi-kondisi kok satu ngomong gini nanti selanjutnya ngomong begitu. Oh itu ada babak demi babaknya. Nah Bapak Ibu Saudara kembali lagi ke Mazmur tadi ya. Tetapi pengalaman sulit ini bukanlah titik akhir dari sebuah perjalanan. Betul umat Tuhan, betul bangsa Israel mengalami masa-masa yang gak enak. Tapi pengalaman sulit itu bukan titik akhir dari sebuah perjalanan.
Tuhan sedang mengajarkan bahwa ada saat di mana ia mengizinkan keadaan sehingga menjadi sebuah perjalanan yang sulit. Bukan Tuhan pengen bikin sulit, Tuhan lagi mengizinkan umat Tuhan melalui jalan-jalan yang gak mudah. Dan ada masa di mana mereka benar-benar sadar bahwa di atas semua yang mereka alami, mereka tidak dapat melewatinya dengan kekuatan sendiri. Kadang-kadang umat Tuhan diizinkan mengalami masa-masa yang gak enak supaya apa? Ada Tuhan. Tempat bergantung, tempat berharap, ya. Supaya gini Bapak Ibu Saudara, kadang sifat manusia tuh seperti itu. Selama masih ada sesuatu yang bisa diandalkan, ya, maka masih belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita masih ingat pesan Tuhan minggu lalu kan? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri tapi bersandar sama kekuatan Tuhan. Karena gini pada dasarnya, selama masih ada sumber daya yang bisa diandalkan, seringkali manusia masih mengandalkan hal-hal itu. Nanti kalau udah benar-benar gak ada, gak punya, ya baru Tuhan gitu. Komsel minggu lalu ada survei, ternyata banyak juga yang diandalkan ya. Apa yang diandalkan? Suami. Meskipun nyebelin tapi saya gak mau suami saya mati. Ada yang mengandalkan selama masih ada orang tua, selama masih ada uang, tenang, masih bisa diatasi semuanya. Kadang-kadang manusia masih memiliki sesuatu yang diandalkan, tapi Tuhan kadang mengizinkan hal perjalanan-perjalanan yang gak mudah. Supaya apa? Yuk mulai bersandar benar sama Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin. Ya. Nah semua yang Tuhan lakukan ini demi untuk mengajar umatnya bahwa mereka nggak bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan di tengah perjalanan yang mudah umatnya tuh Tuhan sepanjang jalan tuh memperkenalkan diri, ini aku loh, ini aku. Ya. Aku yang tahu jalan hidupmu, aku yang sudah merancang. Jadi kalau engkau perlu pertolongan kalau engkau perlu pertolongan carilah aku gitu maksudnya. Ya. Mereka betul-betul membutuhkan Tuhan yang luar biasa. Ya supaya benar-benar membutuhkan Tuhan yang luar biasa. Sekaligus Tuhan yang memiliki rencana besar atas hidup mereka. Jadi kita butuh Tuhan. Bukan cuma buat Tuhan tolong kita. Kita butuh Tuhan karena Tuhan yang pegang skenario seluruh perjalanan hidup kita. Dia yang punya tujuan atas hidup kita kok. Ya. Nah atas dasar pengalaman itulah timbul sebuah pengakuan dan pujian sama Tuhan. Ya, kita bisa memuji Tuhan bukan karena sekedar Tuhan bisa tolong kita. Karena Tuhan adalah pemegang seluruh rangkaian hidup kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara berbicara soal kemenangan. Nah ini yang seringkali yang perlu kita perbaiki ya. Pandangan-pandangan yang kurang tepat tentang kemenangan. Nah kalau kita, makanya yang seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau kemenangan hanya sebuah pencapaian di ujung sana, keberhasilan atas sebuah kesulitan. Ya. Maka kalau itu tercapai, maka timbul rasa senang. Rasa puas, ya, bangga, wah aku berhasil mencapai itu. Tetapi kalau itu baru didefinisikan sebagai kemenangan, maka sebelum mencapai itu, maka yang terjadi adalah merasa kalah. Kalau orang kalah biasa apa? Tertunduk, lesu, ya malu. Karena merasa kok nggak menang-menang gitu. Nah ini yang perlu diluruskan bahwa Tuhan mau apapun keadaan yang kita hadapi, Tuhan mau kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan dengan mata yang tertuju sama Tuhan, dengan kepala yang terangkat, nggak lagi berjalan dengan tertunduk lesu. Ya. Nah banyak orang menafsirkan kemenangan itu seperti yang tadi ya. Kalau sembuh dari sakit penyakit namanya menang. Nggak salah sih ya, semua orang juga pengen sembuh. Terus kalau untung di dalam usaha, untung besar, wah menang nih. Kalau diterima mendapat pekerjaan yang layak, ini baru menang namanya. Ya. Kalau naik jabatan, nah ini menang. Terus apa lagi? Pulih dari segala kesulitan hidup apapun. Nah ini baru namanya menang. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak salah. Ya, semua orang juga pengen mengalami kemenangan di wilayah-wilayah ini. Karena Tuhan juga rindukan memberikan kemenangan atas umatnya juga di area-area tersebut. Namun pengertian akan kemenangan itu apakah hanya berkisar tentang perkara-perkara tadi? Ternyata kan enggak. Ya.
Pada umumnya memang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mengejar hal-hal itu. Jika belum mencapai terobosan di area-area tersebut, maka merasa belum menang. Ya, umumnya kemudian orang akan kalau belum menang aja, maka orang mulai mempertanyakan Tuhan. Kenapa belum menerimanya, belum mengalaminya? Ya, kenapa Tuhan gak menggenapi janji-janjinya? Ya, apa mereka belum mencapainya, maka mereka menganggap itu belum kemenangan yang dimaksud. Ya, di Mazmur 44, Bani Korah sempat mengalami masa-masa itu. Mana Tuhan? Katanya engkau berjanji, tapi kok begini gitu ya. Nah ini yang nanti kita mau dengar Bapak Ibu Saudara. Sikap apa ya yang harus kita ambil. Ya. Karena mindset orang, gak sedikit orang percaya masih berpikir gini. Menang tuh kalau begitu. Kalau ini berhasil baru menang. Tapi apakah itu yang dimaksud Tuhan? Nah ini yang jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita. Tidak pahamnya orang percaya akan makna kemenangan yang dimaksud Tuhan seringkali mengakibatkan terjadinya apa? Kesalahpahaman sama Tuhan di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Makanya kadang suka terjadi kesalahpahaman. Bani Korah sempat mengalami, pemazmur tadi sempat mengalami kesalahpahaman sama Tuhan. Tuhan, mengapa engkau membuang kami? Kata Tuhan, siapa yang buang kamu? Mereka hanya merasa Tuhan buang. Tuhan, rupanya engkau lalai menepati janjimu. Tuhan gak pernah lalai loh. Tapi seringkali dari pihak orang percaya merasa kayaknya gak diperhatikan Tuhan. Kayaknya Tuhan lalai dia menepati janji. Oh enggak. Ya, hanya kita gak paham cara kerjanya Tuhan. Ya. Padahal Tuhan memiliki apa? Skenario besar atas hidup orang percaya dan Tuhan sedang membawa kita ke sana. Nah kita yang gak paham aja. Misalnya perkara Yusuf, kisah Yusuf kita udah hafal. Ya. Yusuf kan punya perjalanan yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang pertanyaannya gini, waktu Yusuf lagi hidup enak, disayang papahnya, dikasih jubah yang warna-warni, jubah mahal, tiba-tiba saudara-saudaranya menyeret dia dan memasukkannya, melemparkannya ke dalam sumur kering. Habis dilempar ke sumur kering, kemudian ada saudaranya yang kasihan, udah deh nanti mati lagi, ya udah diangkat dari sumur kering, bukannya dibawa pulang, dijual kepada pedagang Midian sebagai budak belian. Dari situ kemana? Habis dijual ke pedagang Midian terus dijual kepada Potifar. Dan tinggallah di rumah Potifar cukup lama. Kemudian dari rumah Potifar perjalanan Yusuf kemana lagi tuh? Penjara. Nah, kalau orang yang gak paham Tuhan, perjalanan-perjalanan yang dialami Yusuf, misalnya gini, kalau Yusuf gak paham Tuhan, maka fase demi fase yang Yusuf alami, maka dia bilang, Tuhan jahat. Tuhan gak senang sama aku. Kenapa hidupku jadi begini? Maka perjalanan Yusuf akhirnya penuh dengan kekecewaan sama Tuhan. Ternyata Tuhan gak sayang aku. Gitu. Ya. Nah ini kan yang gak sedikit dialami. Orang percaya ada salah paham sama Tuhan. Nah semua dilakukan Tuhan bukan karena Tuhan gak suka sama Yusuf. Tapi karena Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup Yusuf. Yang sering kali tidak dipahami oleh oleh tidak sedikit orang percaya. Kalau karena kita punya Alkitab dan kita tahu kisah Yusuf dari ujung sampai ujung, kan kita tahu ujungnya Yusuf. Dari penjara, Firaun mimpi di istana. Mimpi yang dia gak ngerti lah, kita udah tahu mimpinya apa. Maka juru minum raja bilang, ada budak Ibrani di penjara yang bisa mengartikan arti mimpi Tuanku. Dari situlah Yusuf naik. Dan kemudian diangkat menjadi orang penguasa nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Artinya yang memegang kendali pemerintahan seluruh operasional Mesir adalah Yusuf. Di mana raja sebagai lambang. Nah, kadang kita nggak tahu ada di fase sumur kah? Atau ada di fase pedagang median kah?
atau di istilahnya di Potifarkah. Jangan terburu-buru bilang Tuhan, kayaknya Tuhan nggak tahu rencananya, aku nggak ngerti. Padahal Tuhan punya rencana luar biasa buat setiap masing-masing kita, katakan amin. Ya, kadang kita udah marah dulu di sini. Kadang marahnya sama siapa tahu nggak? Sama gembala. Saya bilang, saya salah apa? Sama masalah kamu gitu. Kenapa Tuhan nggak jawab, Pak? Tanya Tuhan, saya bilang jangan tanya saya. Gitu. Nah jadi kalau kita paham Bapak Ibu Saudara, dan kalau belum paham tentang seluruh skenario Tuhan dan skenario dahsyat atas setiap kita, maka jangan dulu merasa bahwa aku sedang berjalan dari kekalahan kepada kekalahan. Karena orang yang merasa berjalan dari kekalahan kepada kekalahan kadang-kadang gak menjaga hidupnya lagi. Oke, lanjut dulu ya, nanti saya jelasin lagi tentang Yusuf. Tuhan mau orang percaya tangkap ini. Namun seringkali orang percaya hanya ingin mengalami kemenangan-kemenangan kecil sambil tetap tidak menangkap apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi dirinya. Kalau Yusuf gak ngerti nih, Yusuf cuma ingin kemenangan kecil. Tuhan kapan keluar dari sumur kering, kapan keluar dari sumur kering. Dia cuma pengen keluar dari sumur kering, dan kalau keluar dari sumur kering maka itu menang buat Yusuf. Kalau Yusuf gak ngerti posisinya. Nah kalau gak ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita, maka cuma pengen kemenangan-kemenangan kecil yang oke, akhirnya kan ada saudaranya yang kesian kan, ya udah keluarkan dari sumur kering. Waktu Yusuf dikeluarkan dari sumur kering nih, kalau Yusuf nggak ngerti ya, mewakili misalnya berbicara tentang orang percaya yang nggak ngerti. Waktu keluar dari sumur kering, maka Yusuf berkata, yes aku menang, hidupku menang. Tapi kemudian nggak lama ada pedagang Midian, dijual lah dia ke pedagang Midian sebagai budak belian. Dia bilang, aku nggak ngerti Tuhan. Tadi dia kasih aku kemenangan. Sekarang hidupku kenapa jadi begini lagi? Maka pergumulan Yusuf, ingin bebas sebagai dari budak belian, tapi nggak ngerti rencana Tuhan. Akhirnya grafiknya kan turun naik. Kayak senang sebentar, kemudian ya banyak susahnya, senang sebentar ya banyak susahnya gitu. Nah Tuhan ingin setiap orang percaya memahami makna berjalan dari kemenangan kepada kemenangan di dalam Tuhan di tengah tantangan apapun yang terjadi. Makanya kan lihat, kalau kita lihat Yusuf, adakah Yusuf pernah berkata, Tuhan aku nggak ngerti, engkau jahat? Enggak, Yusuf nggak pernah ngomong begitu. Karena dia tahu ujungnya. Dia belum tahu persis dia bakal diangkat seperti apa suatu hari, tapi dia tahu, wow ada sesuatu apa ya yang Tuhan sedang siapkan aku di depan sana. Maka dia terus jagakan sikapnya di setiap perjalanan-perjalanan yang gak enak yang dia lalui itu. Oke. Beberapa prinsip kemenangan yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar setiap orang percaya berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang sesungguhnya mulai dari sejak sekarang. Oke, beberapa di antaranya minimal ada 2 hal. Yang pertama, kemenangan bukan hanya terjadi di bagian akhir proses. Namun sebenarnya, mesti ada kata sebenarnya. Tapi ini kan sering gak disadari kan. Namun sebenarnya kemenangan itu sudah terjadi di setiap proses demi proses yang dijalani sebetulnya gitu. Karena apa? Definisi yang salah tadi. Menang itu kalau berhasil, menang itu kalau lepas dari segala penderitaan. Nah baru menang tuh. Kalau Yusuf udah diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, nah baru Yusuf menang. Padahal enggak kan? Yusuf sebetulnya udah ngalami kemenangan demi kemenangan. Meskipun perjalanannya gak enak kan. Dia tetap terfokus, matanya tertuju sama Tuhan. Dia tahu Tuhan punya rencana besar. Oleh sebab itu, dia terus jaga sikapnya. Ya. Oke, kita baca dulu ayatnya, Mazmur 44 ayat 10. Mazmur 44 ayat 10 bilang begini, namun engkau telah membuang kami. Nah ini masa di mana Bani Korah salah paham sama Tuhan. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Ada masa di mana pemazmur di
Mazmur 44, Bani Korah ini merasa Tuhan kayaknya nggak menyertai. Bahkan Tuhan buang kami katanya. Ya. Apakah orang percaya bisa hidup bebas dari segala tantangan dan kesulitan? Enggak ya. Artinya itu akan terus mewarnai. Ya, meskipun mungkin ragamnya bisa berbeda. Itu akan mewarnai. Ya. Tapi justru melalui tantangan dan kesulitan yang dialami, maka terbuktilah penyertaan Tuhan bagi umatnya. Oke, firman Tuhan gak ngajar kita untuk belajar lari, untuk tidak mengajar kita untuk lari dari masalah. Jikalau hal itu Tuhan, dikehendaki Tuhan, ya, minta hikmat Tuhan. Ya. Rasul Paulus menulis di dalam salah satu suratnya di Roma, di surat Roma, pasal yang ke-8. Ya, saya bacakan ayat 36-37. Jadi perjalanan Rasul Paulus juga gak mudah. Di sini dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Terus ayat selanjutnya, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, orang yang paham, yang model Rasul Paulus, hidup Rasul Paulus gak mudah. Tantangan demi tantangan. Seperti domba sembelihan katanya. Kayak diincar sama maut banget. Tapi dia tahu ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan yang bawa terus dari kemenangan kepada kemenangan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya setuju bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Katakan amin. Ya, Tuhan kita Maha Kuasa. Tapi seringkali gini, kemahakuasaan Tuhan diartikan sebagai Tuhan yang mampu mengubah semua situasi dan kondisi yang sulit dalam hidup kita. Jadi seringkali kan gak sedikit orang percaya Tuhan kalau engkau benar Maha Kuasa. Ubah keadaannya aku alami dong. Supaya aku melewati ini, masa-masanya gak enak. Nah di situ baru aku menang tuh Tuhan. Apakah seperti itu? Tanpa disadari orang percaya minta Tuhan yang Maha Kuasa ubah situasi kondisi yang terjadi. Padahal gini, kita orang percaya lupa Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bukan saja bisa mengubah situasi kondisi yang terjadi yang buat Tuhan itu mudah. Tapi terutama Tuhan mau ubah. Tuhan mau kita mengubah sikap hati kita terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Seringkali orang percaya minta situasinya yang Tuhan ubah. Tapi lupa. Tuhan ingin situasi hati kita dulu mengalami perubahan. Situasi hati yang mengalami perubahan akan berbeda cara pandangnya waktu melihat tantangan demi tantangan yang dihadapi. Seperti apa? Contohnya Yusuf. Pernah dengar Yusuf marah sama Tuhan? Pernah dengar Yusuf benci sama saudaranya gara-gara dilempar ke sumur, gara-gara mereka hidup aku jadi begini. Tapi enggak terus Yusuf ya. Kenapa? Sikap hatinya paham nih, ada sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidupku. Mungkin hari ini aku enggak ngerti, tapi aku tahu. Tuhan sedang menuntun aku kepada sesuatu yang luar biasa yang mungkin aku juga belum tahu. Ya. Nah sikap hati manusia terhadap Tuhan umumnya sangat tergantung oleh apa? Situasi kondisi yang dihadapi. Makanya Tuhan mau situasi hati kita ini berubah. Karena gini, kalau situasi nggak berubah, memandang situasi kondisi yang terjadi, ini kadang-kadang suka disangkut pautkan dengan hubungan sama Tuhan. Kalau situasi kondisi permasalahan yang aku hadapi ini belum berubah, aku kayaknya rada malas datang sama Tuhan. Rasanya aku mau biasa-biasa aja deh sama Tuhan. Karena apa? Diukur dari situasi kondisi yang terjadi. Adakah Yusuf, Tuhan aku malas lagi doa sama Tuhan. Karena aku dari sumur masuk ke jadi budak belian, dijual lagi. Enggak, ternyata Yusuf apa? Terus terhubung sama Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, pada waktu peristiwa di Taman Getsemani tentang Yesus nih. Yesus menjelang dia ditangkap dan kemudian diadili dan disalib. Pada waktu di Taman Getsemani, ini kan sebagai Yesus dalam posisi sebagai manusia kan tentu nggak mudah. Ya kemanusiaannya kan berontak nih, Tuhan Bapa di surga, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku.
kemanusiaannya kan pengen kalau bisa nggak melewati salib, nggak usah ada lewat salib dah. Terus kemudian, apakah doanya dikabulkan sama Bapa di surga? Ya udah anakku, kau nggak usah lewat salib. Enggak kan? Tetap dia harus melewati salib. Hanya bedanya Bapa kirim malaikat. Ya kalau kita baca di dalam versi Lukas kan ada malaikat yang Tuhan kirimnya, Bapa Sorgawi kirim. Untuk apa? Untuk kasih kekuatan sama Yesus dalam posisinya sebagai manusia harus mati di kayu salib. Jalan ceritanya tetap nggak berubah. Dia harus melewati salib, melewati sesuatu yang buat dia, buat siapapun itu sesuatu yang menakutkan. Dia tetap harus melewati itu. Tapi Bapa kasih kekuatan untuk dia bisa melewati itu. Salib itu tetap harus dipikul. Tapi sikap hati manusia Yesus telah diubah dan dikuatkan. Ya. Itu yang dikatakan kemenangan itu sudah terjadi. Yesus sudah mengalami kemenangan pada waktu dia menjaga sikap hatinya, pada waktu dibuang ke sumur kering. Pada waktu kemudian jadi budak belian, sikap hatinya tetap dia jaga. Dia udah mengalami kemenangan di situ. Kemudian dijual ke rumah Potifar. Bahkan dia berprestasi sekali di rumah Potifar karena dia sadar sebagai kepala rumah tangga di sana. Dia lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Yusuf sudah mengalami kemenangan demi kemenangan di situ. Di dalam salah satu bukunya Billy Graham, judulnya Harmageddon. Billy Graham pernah tulis gini, Alkitab dan sejarah gereja menunjukkan bahwa jalan keluar dari Tuhan bagi penderitaan umatnya tidak selalu berarti bebas dari penderitaan itu sendiri. Melainkan kuasa untuk dapat bertahan di dalam penderitaan. Memang gak enak banget masa-masa itu. Tetapi kemenangan itu bukan pada waktu bebas dari penderitaan. Tapi ketika mendapat kekuatan Tuhan di tengah masa-masa yang gak enak itu. Itu kemenangan. Ya. Oke. Saya mau jelaskan yang ini. Dulu saya pernah jelaskan sih, tapi saya mau jelaskan lagi. Kan tadi sempat baca yang di Roma 8 ayat 36-37, coba lihat ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita kan sering mengatakan ini kan, aku lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara, apa yang disebut lebih dari pemenang? Ternyata pengertian lebih daripada pemenang di masa itu adalah tentang seorang pelari maraton. Ya, yang sudah jauh lari melebihi lawan-lawannya dan sudah sampai di garis finish. Nah para penonton kemudian kan memberi tepuk tangan kan untuk kemenangannya. Nah tapi dengan kekuatan yang masih ada, dia menjalani victory lap. Dia lari satu putaran atau berapa putaran untuk merayakan kemenangan. Nah pada masa itu disebut lebih daripada pemenang. Dia udah mencapai garis akhir tapi dia masih lari di situ. Dan orang tepuk tangan sepanjang lintasannya. Kayak Bapak Ibu Saudara nonton balap motor, balap mobil kan. Udah menang kan, udah sampai garis finish kan. Kemudian pembalap motor itu kan kemudian bawa bendera negaranya kan. Kemudian keliling satu lintasan atau berapa lintasan. Dan semua orang bertepuk tangan waktu dia melewati. Nah itulah pengertian lebih daripada pemenang. Ya. Nah artinya gini, kemenangan yang dimaksud lebih daripada pemenangan ada kemenangan yang ia peroleh bukan sekedar kebetulan. Tapi karena ada mentalitas yang kuat yang tertanam di hati sang atlet. Sehingga melalui larinya itu atlet kembali membuktikan bahwa kesulitan dalam perlombaan tidak akan menyurutkan hatinya untuk jadi kapok.
ia siap untuk masuk dalam perlombaan selanjutnya. Wow, itulah disebut lebih daripada pemenang. Perlombaan itu nggak mudah, tapi dia lalui, dan dia selesaikan dengan baik. Dan kemudian ada perlombaan selanjutnya, hal yang sama, dia lakukan kembali. Nah, di masa kini arti lebih daripada pemenang, ya, adalah kemenangan atas sikap hati yang benar di dalam Tuhan. Mungkin kemenangan yang dia alami bukan berupa kemenangan seperti yang orang-orang pada umumnya alami, seperti sembuh dari sakit penyakit, naik jabatan, ya, rugi jadi untung besar dan lain-lain, atau mendapat berkat materi berlimpah atau apapun. Namun hati yang semakin, mungkin itu belum tercapai. Tapi di masa menjalaninya, hati semakin mengenal Tuhan di tengah tantangan yang sedang dihadapi karena paham rencana besar Tuhan. Itu kemenangan. Katakan amin. Seringkali orang merasa bahwa aku sedang berjalan dalam kekalahan. Mana Tuhan, mana Tuhan. Nah, itu kekalahan. Tapi yang dimaksud dengan kemenangan, mungkin belum sampai di garis akhir. Tapi udah berjalan karena paham rencana Tuhan. Paham karena Tuhan baik. Itu kemenangan. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemenangan di dalam Tuhan diperoleh melalui cara yang benar. Kemenangan di dalam Tuhan diperoleh melalui cara yang benar. Oke, Mazmur 44 ayat 19 bilang begini, hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Jadi di tengah ketidakmengertian pemazmur atau Bani Korah ini, hati gak membangkang dan tidak mau menyimpang dari keluar daripada jalannya Tuhan. Oke, kita langsung ke contoh Yusuf lagi aja ya, biar lebih paham ya. Kita sering dengar bahwa di tengah tantangan yang Yusuf hadapi, jalan-jalan yang gak mudah. Kan waktu dia jadi pembantu rumah tangga di rumah Potifar, kan istri Potifar kan ngajak tidur. Istri pejabat ini kalau dekat kalau dekat sama istri pejabat, minimal dia bisa bela kepada suaminya, tolong orang ini dinaikkanlah pangkatnya. Nah, ini ada kesempatan buat Yusuf. Istri Potifar ngajak Yusuf tidur. Kalau Yusuf ladeni, hidup Yusuf bisa berubah nggak? Berubah lah. Ya. Jadi camat mungkin, atau jadi jabatan apa, lumayan. Ya. Diladenin nggak sama Yusuf? Enggak, Yusuf bilang, betul aku dipercayakan rumah tangga Potifar, kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Dan aku nggak mau lakukan karena aku takut sama Tuhanku. Ini keren banget Bapak Ibu. Buat orang yang lagi misalnya seperti Yusuf yang lagi nggak jelas nih, penderitaan demi penderitaan, kemudian ada peluang nih diajak tidur. Udah gua tidur dulu aja deh. Tapi yang luar biasa, dia nggak mau langgar itu. Karena dia tahu ada sesuatu yang luar biasa di depan sana. Dan dia nggak mau salah sama Tuhannya. Ya, jadi pencapaian itu. Dan kalau Yusuf tidur, diladeni tidur dengan istri Potifar, menang nggak? Menang. Ya. Dan itu yang dicarikan banyak orang pada umumnya kan. Aku menang nih, aku dapat jabatan di situ. Padahal gini, Tuhan lagi menantikan ada titik di mana ini kemenangan yang dari Tuhan. Tapi akhirnya orang ini nggak akan pernah sampai di titik yang Tuhan sudah tetapkan. Karena udah merasa inilah pencapaianku. Tapi dengan cara yang salah. Oke, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mampu menang atas dosa, atas keinginan diri sendiri, dan atas kuasa bujukan si jahat. Saya pernah nyampaikan sih ya, the victorious life in Christ is a life of victory over sin, over self,
and Satan. Ini tantangan akan selalu ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mampu menang atas dosa. Kita hidup di tengah dunia yang gak steril dari dosa. Dosa ada di mana-mana, dosa di depan mata kita. Dosa dan selalu dosa tersedia. Tetapi yang dimaksud hidup berkemenangan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang sanggup mengatasi apa yang ditawarkan dan diiming-imingi oleh dosa. Yusuf diiming-imingkan sama dosa kan. Dan konon di Alkitab nggak ditulis. Konon istri Potifar itu katanya cantik banget. Dan itu dia terus dikatakan di Alkitab kan, setiap hari dia menawarkan, Yusuf tidur yuk, bobo yuk Yusuf. Saya nggak tahu ya dia pakai kata tidur atau kata bobo ya, kan di Alkitabnya nggak bilang ya. Tapi dengan segala cara bujukan ya, diajak tidurnya Yusuf setiap hari. Makanya kalau kita lihat di kisah Goliat, Daud lawan Goliat kan, yang namanya Goliat ini mewakili kuasa gelap kan, dia akan terus mengancam, mengolok-olok, dikatakan apa sama, setiap hari menawarkan, ayolah bangsa Israel, kalian kan gak mampu, udah kalah aja gitu. Istri Potifar juga sama tiap hari. Dan konon katanya Yusuf juga adalah seorang yang sangat ganteng sekali. Nah tapi Yusuf bisa mengatasi itu atas dosa. Terus kemudian kehidupan yang berkemenangan ini juga bukan kehidupan tanpa diwarnai oleh kehendak sendiri. Ya kita harus menang atas kehendak sendiri. Kenapa gini? Tuhan punya kehendak. Tapi jangan lupa kita juga punya kehendak. Ya. Namun mampu menyampingkan apa yang menjadi kehendak diri sendiri lalu menangkap kehendak Tuhan. Gampang nggak ini? Nggak gampang. Tapi kita harus menang di situ. Karena kehendak diri pun selalu menawarkan sesuatu terus sama diri kita. Udahlah ngapain sih pakai cara-cara kudus itu susah. Gitu kan. Kemudian ada apa? Kemudian kehidupan yang menang atas pencobaan iblis. Nah ini udah dibuktikan kan sama Yesus kan. Yesus aja dia coba. Iblis mencoba Yesus 3 kali. Ubah batu menjadi roti, suruh turun terjun dari bubungan bait Allah. Kemudian diperlihatkan sejumlah kekayaan dunia dan sujud menyembah kepada iblis. Dan Yesus selalu itu semua. Menang dia atas godaan si iblis. Tawaran yang diberikan si iblis. Nah gini Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus saja dia coba. Masa sih kita manusia gak dicoba? Dia akan terus mencobai. Yesus aja udah dia kalah, udah si iblis kalah aja. Makanya dia bilang, lihat ya, oke aku kalah sekarang, lihat ya, nanti aku datang lagi di waktu yang tepat. Sama Yesus aja dia begitu. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menjalani sebuah hidup yang berkemenangan. Yang pertama tadi, kemenangan itu bukan seperti pemikiran banyak orang. Kalau udah berhasil di sini, kalau bebas dari sini baru menang. Enggak, Tuhan mau. Semasa kita hidup menjalani berbagai tantangan. Asal mindset kita benar. Kita tahu Tuhan punya rencana luar biasa atas kita. Dan Tuhan sayang sama kita. Waktu kita memiliki mindset yang benar, kita tuh sudah berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kemudian yang kedua, kemenangan adalah waktu kita berhasil atas segala godaan dosa. Kemenangan terjadi atas kita waktu menang atas kehendak sendiri dan menang atas tawaran yang dilakukan si iblis. Nah Bapak Ibu Saudara, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, ingat Tuhan mau kita sudah harus mengalami kemenangan demi kemenangan di setiap fase waktu kita terhubung sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin, yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.